Dari banyaknya danau cantik di Louisiana, ada satu yang beda dari yang lain. Danau dalam ini tenang dan cantik, tapi kemunculannya berkaitan erat dengan bencana besar yang mengubah seluruh ekosistem. Orang-orang secara ajaib selamat dalam bencana ini, dan bencana ini terjadi karena satu kesalahan seseorang. Untuk ngulik sejarah luar biasa Danau Peñor, yuk kembali ke masa lalu, tepatnya dari 40 tahun lalu. Tahun 1980, tanggal 21 November pagi, beberapa orang udah mulai kerja. Mereka terus mencari minyak. Pengeboran minyak di tengah Danau Peñor yang kecil adalah bagian penting dari proses ini. Kedalaman danau ini sekitar 3 meter. Jika orang dewasa berdiri di dasarnya dan mengangkat tangan, jari mereka bakal bisa nyentuh permukaan air. Awalnya semuanya lancar, tapi bornya tiba-tiba berhenti, seperti nyangkut di dasar. Pekerja mencoba mengeluarkan bornya, tapi gagal. Mesinnya udah kelebihan beban dan orang-orang mendengar letupan dari bawah. Saat ini, Rick miring ke air, para pekerja di platform sadar akan terjadi hal buruk. Jadi mereka langsung kabur ke tepi danau, setelah itu terjadi gemuruh kencang. Rig pengeboran besar senilai 73 miliar rupiah yang tingginya setara gedung 15 lantai perlahan tenggelam ke air. Tapi kedalaman danau itu cuma setara gedung 1 lantai. Kok alat itu bisa tenggelam? Ini sama seperti air yang dikuras dari bathtub lewat lubang pembuangan. Bor itu bikin lubang kecil di dinding tambang garam yang terowongannya membentang ke batuan di bawah danau. Sekarang jutaan liter air masuk ke terowongan itu. Tekanan yang dihasilkan 10 kali lebih besar daripada semprotan selang pemadam kebakaran. Pekerja tambang menyadari bencana itu. Waktu airnya membanjiri terowongan, mereka nyoba pergi dari tambang. 50 orang berhasil keluar dari air dan lumpur dengan menggunakan gerobak tambang. Lift lambat cuma bisa mengangkut 8 orang. Butuh 7 kali balikan untuk ngangkut semua penambang. Kebayangkan gimana rasanya jadi orang di antrean terakhir? Banjir besar ada di belakang kamu, sementara di depan kamu ada puluhan orang dan 1 lift yang lambat. Untungnya semua orang berhasil menyelamatkan diri. Air menggantikan udara dari tambang dan menekannya. Pertama-tama, air membobol seluruh terowongan lalu keluar dari permukaan dalam bentuk geyser. Tapi bencana belum berakhir, sebuah corong besar muncul di tengah danau, lubangnya membesar dan menarik semakin banyak air. Daratan di sekitar danau mulai hancur dan longsor ke tambang. Selain tanah, corong itu juga menarik 11 tongkang, kapal tunda, seluruh platform minyak, dan banyak pohon. Pesisir danau hilang. Saking banyaknya air di gua garam, arah aliran sungai terdekat jadi berubah. Sekarang bukan cuma dari danau itu, tapi juga air dari sekeliling sana membanjiri tambang. Corong itu makin besar, dari samping kita bisa melihat air terjun setinggi 50 meter atau setara gedung 16 lantai mulai terbentuk. Saat itu air terjun ini menjadi yang tertinggi di Louisiana. Untungnya bencana ini nggak lama-lama. 2 hari berlalu, tambang ini sudah dipenuhi air. Corongnya sudah hilang, air menjadi tenang. Beberapa hari sebelumnya, tempat ini adalah danau dangkal. Sekarang danau ini punya dasar baru di kedalaman 60 meter dan peristiwa ini mengubah ekosistem selamanya. Spesies ikan dan hewan baru muncul di sana. Perusahaan pengeboran membayar denda setara 664 miliar rupiah sebagai ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak peristiwa ini. Tentu saja, orang-orang menyelidiki penyebab bencana ini dan ternyata insinyur itu melakukan kesalahan di peta. Dia menggunakan perhitungan yang salah untuk milih titik pengeboran dan malah terkena tambang garam. Ada satu lagi nih, danau dengan corong besar di dalamnya. Corong ini juga buatan, tapi kali ini memang sengaja dibuat. Selamat datang di Danau Berryessa di California. Sebelumnya ada kota pertanian kecil bernama Monticello di dekat danau itu. Seabad lalu, orang-orang membuat bendungan di sini, tapi selama musim hujan, permukaan air danau naik dan meluap dari pinggiran bendungan. Air membanjiri lahan dan menyapu jalanan. Supaya masalahnya beres, kita harus bikin bendungan lebih tinggi kan? Itu logis sih, tapi insinyur kota ini punya ide lebih bagus.
Mereka menggali lubang di dekat danau dan menutup bagian dalamnya dengan beton. Lubang itu kelihatan seperti terowongan bundar dan lebar yang mengarah ke daratan. Pada musim hujan, permukaan air naik cukup tinggi sampai mencapai lubang itu, jutaan liter air tumpah ke dalamnya. Wujudnya mirip lubang pembuangan raksasa di kamar mandi. Semua air yang masuk lubang itu mengalir ke terowongan horizontal dan masuk ke teluk terdekat. Ini merupakan penemuan efektif dan praktis sekaligus tempat wisata keren bagi banyak turis. Para pemain skateboard juga suka nongkrong di sini. Saat permukaan air rendah, mereka berkumpul di teluk di dekat tempat keluarnya air. Terowongan bundar itu juga tempat main skateboard yang bagus. Kita pindah ke gurun Yaman, di sana kita nyari lubang tapi kali ini tanpa danau. Lubang yang ukurannya setara lapangan bola basket ini ada di tengah-tengah gurun. Saintis belum tahu apa yang ada di dasar lubang atau penyebab kemunculannya, tapi warga lokal yakin lubang ini adalah pintu ke dunia lain yang dihuni roh jahat. Meskipun kamu nggak percaya, lubang raksasa di Yaman ini masih bisa bikin kamu takut. Kadang, suara aneh dan mengerikan terdengar dari kedalaman lubang yang gelap ini. Dan selalu tercium aroma nggak sedap mirip telur busuk dari sana. Lubang ini gelap banget sampai menyerap cahaya matahari. Kamu nggak bakal ngelihat apa-apa meskipun menyorotnya pakai senter. Udah ada orang yang meneliti tempat ini dengan bantuan lensa optis yang kuat dan drone, tapi mereka cuma bisa ngelihat kegelapan yang mengerikan. Dari kejauhan, tempat ini mirip segumpal cat hitam di tengah kanvas pasir keemasan. Sampai sekarang, lubang raksasa di Yaman adalah salah satu tempat dengan penelitian terburuk dan tempat paling misterius di bumi. Tapi baru-baru ini, sekelompok pemberani turun ke dasarnya, mereka nemu stalaktit, ular, dan bahkan air terjun di sana. Saintis nyoba nyari tahu pembentukan dan umur lubang itu. Ada yang bilang lubang itu disebabkan pekerjaan konstruksi saat geolog mengebor permukaan untuk mencari mineral. Proses pengeboran itu bikin permukaannya runtuh. Sekarang kita kunjungi lagi satu lubang terkenal yang tersembunyi di bawah air. Palung Mariana. Palung Mariana adalah lubang terdalam di bumi, lokasinya di barat Samudra Pasifik dekat Kepulauan Mariana. Palung ini dalam banget, sampai muat 1,5 gunung Everest. Kalau mau menyelam di sana, kamu butuh peralatan khusus yang bisa tahan dengan tekanan air besar, semacam bathyscape kokoh dengan cukup pasokan oksigen. Penyelaman itu bakal mahal, tapi sepadan. Di Palung Mariana, kamu bisa ngelihat makhluk unik dan aneh yang gak akan pernah kamu lihat di permukaan atau di bagian lain samudra ini. Lobster beracun dan mikroorganisme yang memakan zat yang mirip minyak hidup di sini. Kamu bisa melihat ikan dengan badan transparan yang organ dan rangkanya kelihatan. Monster gigi menyeramkan yang mirip ikan sungut ganda mungkin bakal lewat. Makhluk-makhluk ini kelihatan rapuh dan gak berbahaya. Tapi coba lihat kamu. Kamu ada di dalam kapal selam yang terbuat dari campuran beberapa logam. Tekanan air bisa bikin mobil biasa menjadi roti pipih di sini. Tapi ikan dengan badan transparan ini seperti berenang santai di kolam.